hawa nafsu, dan persahabatan dengan dunia. Dan kita mengerti bahwa ini yang menulis surat atau kebenaran firman Tuhan ini lewat perantaraan Roh Kudus adalah seorang yang diurapi Tuhan, adalah seorang hambanya Yakobus kepada 12 suku yang ada di perantauan. Yang 12 suku itu kita mengerti bahwa bangsa-bangsa Israel itu ada di mana-mana. Ada 12 suku, tapi mereka dianggap di perantauan karena tidak satu tempat. Nah, termasuk saat ini kita mungkin ada di antaranya yang 12 suku itu. Mungkin ada di mana-mana. Tapi saat ini firman Tuhan ini bukan lagi kepada suku Israel yang zaman dahulu kala itu ditujukan. Tapi kepada kita saat ini, keturunan-keturunan bangsa Israel itu yang mengaku seorang yang dipilih Tuhan. Dan mengikuti Tuhan setia sampai selamanya. Dari ayat yang pertama tadi. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuh? Diingatkan oleh seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa hawa nafsu saling berjuang di dalam tubuh. Roh Allah dengan roh dunia. Kita sudah pernah mengingat secara singkat membahas bahwa ada dua kuasa di dalam satu tubuh ini. Tubuh jasmani ini dipakai oleh dua raga atau kuasa. Kuasa yang berasal dari dunia dan kuasa yang berasal dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci dan Roh Kudus yang dia di dalam kamu. Jadi itu kebenaran firman Tuhan bahwa tubuh kita ini adalah bait suci dan tempat Roh Kudusnya ini hati kita. Dan kebenaran firman Tuhan saat ini dia mengatakan bahwa dari hawa nafsu juga bisa mendiami tubuh ini. Jadi kedua-duanya saling bermusuhan di dalam satu tempat. Nah, kalau kita berbicara tentang hal ini, bagaimana kita memperhatikannya kalau kita seorang yang percaya, apakah dalam hati ini, dalam tubuh ini ada roh Allah, ada juga roh dunia. Dari mana saya tahu bahwa yang ada di dalam ini roh Allah atau roh Tuhan? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, coba dalam satu kandang secara manusia jasmani yang bisa kita lihat. Dalam satu kandang kita gabungkan misalnya dalam satu kandang itu kita gabungkan seperti binatang peliharaan kita ya. Contohnya kita gabungkan ayam dengan kucing misalnya. Berarti mereka saling bermusuhan, tidak bersahabat. Jadi memang hanya satu kandang. Nah, begitu pula kita ini hidup di dunia ini, kita dikuasai oleh hawa nafsu, kita dipakai oleh si jahat dan juga dipakai oleh Tuhan. Namun kadang kita mempertanyakan bagaimana saya merasakan bahwa yang memakai saya ini adalah hawa nafsu. Tanpa kita sadari, saya sendiri sering terjadi. Saya separuh memakai roh dunia, dikuasai oleh hawa nafsu. Dan perkataan saya yang keluar dari mulut saya dipakai oleh roh Allah. Berarti ini dikatakan som-som kuku, bahkan lebih dari som kuku. Artinya mengatakan kebenaran firman Tuhan seakan-akan saya, roh Allah ada di dalam diri saya. Padahal yang saya lakukan, tubuh, anggota badan saya ini, saya habiskan waktu saya untuk menginginkan apa yang ada di dunia ini. Berarti yang tahu itu adalah hanya Tuhan dan kita sendiri. Kita mengerti apakah kita ini melakukan aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Diteruskan di ayat kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu.
lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, kalau kita bertanya di sini seakan-akan segala yang di hal-hal berikut ini yang diuraikan ini berarti kalau kita berdoa walaupun kita berkelahi, berarti iri hati, berarti itu suatu kemuliaan bagi Tuhan. Secara manusia jasmani kalau kita berpikir kebenaran firman Tuhan ini berarti soalnya kita dasari dengan doa, berarti walaupun kita iri hati, walaupun membunuh, berarti ini benar di hadapan Tuhan. Nah, padahal di sini Bapak Ibu bukan seperti itu artinya. Kalau di sini memperoleh lalu kamu membunuh. Tidak semua manusia, tapi zaman dahulu kala sering terjadi nenek-nenek moyang kita dari dahulu kala. Mereka melakukan segala hal, bahkan pun mereka tidak segan-segan. Jadi mereka mengerti bahwa itu dilarang oleh firman Tuhan. Mereka inginkan, mereka tidak akan pernah takut. Kalau ahli Taurat saja, ahli Farisi, Nikodemus, mereka tidak segan-segan menyalibkan Tuhan sendiri, apalagi kita manusia. Tuhan sendiri mereka tidak segan-segan dan tidak memakai pikiran jernih untuk menyalibkan Tuhan. Nah, apalagi kita ini, kalau diperhadapkan dengan orang-orang seperti ini, hanya karena iri hati. Menurut mereka, mereka yang pantas dipakai oleh Allah itu. Mereka yang dipilih, yang seharusnya dikenal oleh Allah dan juga manusia. Seperti manusia mengenal mereka, seperti itu, menurut tafsiran mereka juga, Allah mengenal mereka, ahli-ahli Taurat ini. Sehingga timbul iri hati dalam tubuh ahli Taurat kemarin itu. Mereka mengandalkan jabatan. Sehingga di dalam tubuh mereka ini ada hawa nafsu yang menguasai mereka. Karena menurut mereka, kebenaran yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tidak mengakui bahwa itu suatu kebenaran. Tapi sebuah kesesatan. Sehingga banyak orang dan akan tersebar kesesatan itu bagi mereka. Karena hawa nafsu mereka mungkin tidak dipercayai lagi. Mereka tidak dianggap sebagai orang yang berpenampilan atau menguasai kebenaran firman Tuhan secara berkata-kata dan yang punya jabatan tinggi. Jadi mereka terlengserkan dari situ semua, makanya sehingga timbul segala apa yang dikatakan membunuh, iri hati, dan di sini dikatakan kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Namun semua yang mereka lakukan itu tidak pernah mengalahkan kebenaran firman Tuhan. Tidak pernah firman Tuhan mencatat bahwa karena mereka sudah melakukan iri hati membunuh Tuhan Yesus Kristus, berarti Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi, tidak bangkit lagi, dan mereka yang akan bangkit. Dia tetap Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Jadi yang dikatakan di sini karena kamu tidak berdoa, artinya mereka melakukan sesuatu dengan kekuatan mereka, dengan tafsiran mereka, dengan logika mereka, dengan hawa nafsu mereka. Seandainya mereka berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, Dia memberitahu mereka bahwa yang mereka lakukan itu adalah termasuk pembunuhan, iri hati, bertengkar, berkelahi, sehingga itu tidak boleh dilakukan. Seandainya mereka itu berdoa. Karena kamu tidak berdoa, makanya kesesatan bagi kebenaran firman Tuhan, baginya suatu kebenaran. Nah, karena tidak berdoa. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam segala hal yang kita lakukan saat ini, kita diingatkan. Artinya, kita terlebih dahulu berdoa, berarti bertanya dalam doa, apakah ini benar? Walaupun menurut saya, ini suatu kebenaran.